إلى حضرة حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته إلى حضرة جميع مشايخنا الشيخ مشايخنا وعلمنا صلحنا وإلى حضرة سيدي الحبيب وإلى حضرة سيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاد جميع مشايخ التريم تخرج من ربة من علم وتعلم فربة التريم إلى حضرة الحبيب حسن بن أحمد بن حسين بن طاهر باهرون وجميع من شيخ دار الغدم تخرج من دار الغدعوة على حضرة أبي سيد محمد الملك اسماعيل اليمني على حضرة موردي وعلى حضرة جميع مشايخنا وعلى من صلحنا وعلى حضرة جميع مالك الكتب النافعة خصوصا الذي تقرأ في هذا المعنى على حضرة الإمام زين الدين المالبار وعلى حضرة الإمام نور الدين وعلى حضرة شيخ عبد المنعم وعلى حضرة الإمام النووي البنداني وصولهم وفور المنتسبين إليهم أجمعين أن الله اغفر لهم ورحم تغشاهم ورحم المغفر ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ومن حضرة لمن حقوقا علينا ولمن أحسن إلينا وعلانية أن الله أن ترزقنا تمام العفو والعافية تمام العنة وترزقنا قوة الإدراك وعلانية أن الله أن ترزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصل الجسد والروح وعلانية أن الله أن تحسن خلقنا ظاهر باطن وعلانية أن الله أن تختم لنا بحسن الختام والصحة والعافية على هذه النيات وعلى كما نسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجيسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Coba siapa lagi yang di luar selain yang kerja tadi malam? Gufron. Kalau yang sakit, udah dikasih obat lagi nggak tadi? Subuhnya udah dikasih obat? Rafa? Ada di mana mereka? Di kamar masing-masing. Rafa? Puasa mereka. Puasa.
Farhan ikut kerja tadi malam. Mana Farhan? Hah? Mana Farhan? Farhan ikut kerja tuh? Mana dia? Kenapa kamu terlambat? Ngapain? Kamu ini. Ayo duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfad huquqal ahli wal aulad. Anfiq wa'allimhu fadhaka muhattamu. Wahfad dan jagalah hak-hak keluarga wal aulad dan anak. Jagalah hak-hak keluarga dan anak. Al-ahal di situ yang dimaksud adalah istri. Ya. Wal aulad di Tarim enggak ada bilang kaif zaujatak, itu enggak ada. Ya, tapi yang ada apa? Kaif ahlak. Kullu bikhair. Jadi al-ahl di situ adalah istri. Anfik, berinfaklah, wa'allimhum dan ajari mereka istri dan anak. Fadzaka muhattamu, hal itu wajib. Ya, fadzaka muhattamu, hal itu wajib. Wajib bagi siapa? Suami. Wajib bagi siapa? Ayah. Aywa syu'batu as-sittun. Cabang penyempurnaan keimanan yang 60 adalah hifdzul huquqi, menjaga hak-hak az-zaujah, istri, wal aulad dan anak. Jadi kalau kamu nanti punya istri atau si perempuan ini punya suami, maka perempuan itu begitu juga anak memiliki hak terhadap suaminya. Maksudnya hak itu apa? Beban yang perlu ditunaikan. Ya, beban yang perlu ditunaikan, itu yang maksudnya hak. Jadi kalau ada yang maksudnya hak itu apa sih? Ya adalah beban yang perlu ditunaikan oleh si suami, beban yang perlu ditunaikan oleh si ayah. Nah besok ini kemudian hari kalian akan menjadi suami, akan menjadi bapak.
Maka apa hak-hak yang perlu ditunaikan kalian itu? Maka dikatakan di sini, fayajibu maka wajib ala rajuli bagi seorang laki-laki nafaqata zaujatihi nafkah istrinya. Ingat ya, memberi nafkah di sini bukan memberi jajan. Jadi yang dinamakan nafkah itu tentu makan. Jadi para calon istri, ya, para anak putriku perlu diketahui yang dimaksud nafkah itu bukan uang jajan, uang cilok, uang apa lagi, rojak, uang bakso, tapi makan. Ya. Kapan suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya? Perhatikan ya, ini masih kaitan dengan apa yang akan akan yang diartikan. Kapan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri? Tadi di situ dikatakan apa? Fayajibu maka wajib ala rajuli bagi seorang laki-laki nafaqata memberi nafkah zaujatihi istrinya. Kapan? Bitamkin. Ya, dengan apa? Wajibnya itu sebab istri ngasih lampu hijau sama suami. Ya, bitamkin. Apa artinya bitamkin? Ya, sebab atau karena istri memberikan atau memperbolehkan badannya untuk ditiduri ataupun bahasanya tadi ya ngasih lampu hijau sama suami. Jadi perhatikan ya wahai anak-anakku yang ada di Banat. Kapan nikah saya berwasiat dengan wasiatnya guru saya kepada kami waktu ngaji. Jadi guru saya itu berwasiat kepada putri-putrinya. Maksudnya putri-putrinya itu santri-santrinya Salafiyah Bangil. Ya, Salafiyah Bangil. Ya, tempatnya nengnya itu istrinya Lora Muhammad. Itu ustadz saya namanya Ustadz Nasihin. Beliau berwasiat kepada santri-santri putrinya. Manakala sudah terjadi ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ya, apa yang terjadi? Katanya beliau, saya berwasiat kalau kalian mau di aku murid, ya sama saya nanti di akhirat, maka ketika sudah ada ijab kabul yang sah, baik kalian suka atau tidak kepada suaminya, karena sudah terjadinya qabul, maka yang perlu dilakukan oleh seorang perempuan setelah sholat 2 rakaat apa Ustadz? Adalah tadi si perempuan berkata pakai kalau dia Madura ya bahas apa ngomong bagaimana ngereng petade. Nah itu dia kalau dia Madura. Kalau dia Jawa monggo dioreti. Nah itu dia. Jadi suami itu udah ndak malu. Dan ini luar biasa. Omongan kayak gini nih bagus. Kenapa? Karena beda lagi kalau udah pacaran ya. Lah ini ndak pernah pacaran tiba-tiba perempuan langsung ngomong monggo dioreti mas. Nah kan enak. Ya, jadi suaminya itu nggak canggung. Karena saya punya guru itu waktu nikah dia ada ustadz lain lagi ini waktu nikah sudah apa sudah halal malam pertama masya Allah ya nggak tidur semalaman ngapain Ustadz ternyata ya ini satu ranjang suaminya di sebelah sini istrinya sebelah sini SMS-an gimana kabarnya dek nggak berani ngomong. Kenapa? Karena enggak pernah pacaran. Ya Pak Dek, sehat Dek.
Lah si istri, yang istrinya juga sama itu SMS-an. Karena sama-sama apa? Nggak pernah ngomong. Karena luar biasa, biar kalian tahu. Itulah kenikmatan kalau nggak pernah pacaran. Dan ketakutan bagi perempuan. Laki-laki ya kayak kucing garong. Nah, apa ada ikan, kucing ada kucing. Oh, dilahap. Itulah ibaratnya kalau kalian nikah. Perempuan takutan, ibarat ikan tadi dia. Ketakutan. Beda lagi kalau yang udah pacaran. Naudzubillah ya, mudah-mudahan nggak pakai pacaran ya. Ya. Kalau nggak pacaran, wah kayak gitu ketakutan dia. Disentuh, itu mahram katanya. Padahal udah jadi mahram, ya. Dipegang, nggak mau. Ya, akhirnya dipegang lagi, dia panas dingin langsung. Suaminya perasaan lain, istrinya panas dingin. Udah kayak gitu. Kapan udah melancarkan serangan. Apa sih orang ini kok risih banget? Kenapa? Karena tidak pakai pacaran. Dan ini yang afdol. Ini yang afdol. Jadi jangan sampai pacaran. Pacarannya itu setelah akad aja. Ya, qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur, baru pacaran. Nanti bakalan cinta sendiri. Bakalan cemburu kalau ada perempuan lain. Ya, kayak saya punya teman, ustadz saya juga di Tarim, ustadz saya juga di Dalwa. Ya, teman juga. Itu kapan suaminya jalan sama istrinya naik motor di Dalwa itu. Ya, ternyata di depan Pondok Putri itu banyak perempuan. Ya kan mau enggak mau kan kelihatan tuh. Orang ustadz ini ngantar istrinya kan ke Pondok Putri. Kelihatan. Di sini tangannya. Tangan istrinya dicubit. Ada. Loh kenapa dek? Matanya. Hah? Matanya. Hah? Udah ngadep jalan aja. Jadi suaminya itu disuruh ngadep jalan. Orang yang bergelimpangan itu perempuannya. Makanya perempuan ini ya banat, ya wahai santri banat, jangan pakai minyak yang berlebihan. Cukupnya aja, yang penting mohon maaf nggak bau ketiaknya kan gitu. Ya, coba dari sekarang perhatian ngurus bau badan itu. Ya kasihan nanti pas acara walimahan bau keteke sopo ini. Ternyata bau keteke calon. Alhamdulillah. Ya, jadi diurus, beli tawas, kalau enggak mampu Rexona. Ya, tawas itu bagus loh. Bukan saya promosi murah tawas, bukan. Ya. Tawas itu kamu beli tawas di perapatan, ya yang bungkol kasih air. Tapi bersihin dulu ketika kamu, habis itu diolesi pakai tawas. Itu apa namanya? Enggak bau. Ya, mana tempat yang bau? Di sini laki-laki yang kalau gemuk, ya kasih dikit. Kayak gitu. Insya Allah enggak bau badannya, enak wes. Habis mandi pakai tawas, wes enak. Tapi kalau pakai Rexona, pakai pewangi-pewangi itu kapan berhenti? Bau pasti, bau. Ya, jadi usaha, ya perhatian sama bau badannya sendiri. Jangan dinikmati gitu loh, kesian orang lain. Iya, kan biar kolu katanya, biar kolu, biar apa ya, berhasrat. Ya, karena kalau udah malam pertama itu kan harus wangi-wangian, ya di kamarnya kasih bau dupa, ya wangi, bukan apa namanya kemenyan, bukan. Kalau kemenyan itu buat datangkan saudara kamu dari alam gaib, Bran. Ini enggak, baunya itu bau dupa yang harga-harga mahal itu loh, jadi wanginya itu enak semerbak. Kalau ndak beli daun bunga melatinya atau sedap malam taruh di kamar, waduh seger. Ya dicacak, seger itu. Ya,
atau jeruk itu kulitnya itu dicacah-cacah sama bunga sedap malam, itu kan seger. Ya, baru nanti setelah qabil tu nikah wa tazwija bil mahdur, jangan langsung kayak Ultraman berubah gitu. Ya jangan, sholat dulu 2 rakaat. Ya, istrinya mau nyalam, sabar deh. Ya, kita sholat dulu 2 rakaat. Jadi si perempuan harus sudah keadaan wudu, ya. Laki-lakinya juga udah keadaan wudu, sholat sunnah, nikah. Kecuali kalau sudah sholat asar, ya. Ya, kalau sholat pada waktu yang dimakruh atau diharamkan ya nggak boleh. Jadi sholat sunnah zafaf namanya. Allahu Akbar. Habis itu baru doa. Baru si suami pegang ubun-ubunnya istri, dibacain itu doanya. Supaya apa? Bahteranya itu langgeng, ya. Terjauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Jadi bitamkin. Apa tadi artinya bitamkin? Perempuan atau istri memberikan lampu hijau. Bukan, ya ini banyak ceritanya Ustaz kalau udah cerita itu. Ya, teman saya sendiri, ya. Subhanallah. Dia nikah sama perempuan. Subhanallah. Itu istrinya tidak bisa ditiduri selama 2 bulan. Allah, astagfirullah, dosa istrinya gitu. Ustadz main ke sana. Ya apa? Kan laki-laki kalau udah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ngobrolnya kan los. Ya apa Ustadz? Wes kesihan, tertekan hidupnya. Masa Ustadz? Iya, rangkep. Pakai lepis. Nah, kalau sudah kayak gini berarti tidak ada tamkin dari perempuannya. Perempuannya tidak memberikan lampu hijau, maka tidak wajib nafkah. Paham tuh? Ya, maka tidak wajib nafkah. Ya. Pokoknya lucu sudah kalau makanya emang enak, ya, tidak pacaran itu enak, tapi laki-lakinya harus pintar menjadi nahkoda. Ya, nahkoda itu gimana? Masuk samudra langsung hantaman ombaknya besar. Bung, nahkoda, Napoleon. Pintar dia. Banting ke kanan, banting ke kiri. Layarnya turunkan kayak gitu. Nahkoda, ya, benih masinis kan lurus tok, gitu kan, bisa lurus terus santak. Ya Allah, ini kapal, makanya nggak ada perumpamaan pernikahan tuh ibarat terminal gitu atau ibarat bis bergoyang, nggak ada. Adanya apa? Bahtera, ya kan? Kenapa? Karena samudra itu, lautan air itu adalah musuh terbesar. Musuh terbesar, Ustaz. Ya. Cuman tadi lebih besar lagi tadi ngurusi orang. Ya kan, kayak perempuan ini kan orang lain bagi laki-laki, atau laki-laki kan bagi orang lain bagi si perempuan toh. Karena tadi ada sedalam-dalam lautan masih bisa diselami. Sedalam-dalamnya hati tidak bisa diselami. Nah, itu beda sudah. Makanya nahkodanya perlu hebat. Mencocokkan dua. Beda lagi kalau sudah pacaran. Kalau udah pacaran itu biasa. Cobaan wis, lihat yang pacaran itu. Wis kayak kerupuk amem gitu loh. Ayam. Biasa. Tapi kalau orang yang enggak, terus dia update dia. Update. Ya, jadi perempuan mendapatkan nafkah. Ingat, nafkah yang dimaksud adalah makan, bukan jajan. Kalau dijajan itu apa? Ziyadatul khair namanya, tambahan kebaikan dari suami. Makan. Ya. Oleh siapa? Suami. Kapan?
bitamkin, manakala istri memberikan lampu hijau kepada suami dengan catatan tidak memaksakan apa tadi atau menentang syariat. Contoh, istri lagi haid, ya enggak boleh. Atau apa namanya? Istri lagi sakit, enggak mampu, ya jangan gitu. Itu. Ya. Jadi istri kapan mendapatkan nafkah? Bitamkinitam. Tuh, itu lihat ya. Bitamkinitam. Oh, ini di Dalwa juga ada. Ya, Masya Allah. Ya, santri gimana aneh. Ya, jadi ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Habis itu laki-lakinya setiap kali mau berhubungan badan, perempuannya enggak mau, tidur duluan atau bagaimana. Akhirnya lama-lama takut dosa juga dia, takut dilaknat. Orang dia dalam keadaan mampu, takut dilaknat perempuan ini karena orang ilmu. Akhirnya perempuan ini mengatakan, Allah, ya mudah-mudahan selamat. Apa katanya? Ya sudah Mas, saya takut dosa juga. Panjenengan kalau mau menuntaskan hajatnya panjenengan silahkan. Tapi hati saya untuk dia. Yes. Kayak film India. Subhanallah. Laki-lakinya ini hebat. Apa yang terjadi? Laki-lakinya langsung besoknya diantar ke gurunya. Dikembalikan ke gurunya. Ustazah, ini perempuan hatinya bukan untuk suaminya tapi untuk yang dia suka. Siapa? Fulan. Saya kalau demikian sudah nyerah saja. Toh perempuan banyak. Nah, ini penting nih laki-laki nih. Ya, jangan bilang-bilang sama Banat. Ya. Nah, kalau perempuan banyak. Iya, perempuan banyak. Iya. Akhirnya apa? Langsung dicerai. Yang dicerai, habis dicerai, ya sudah. Nasallallahu alaihi. Ya. Yang penting Ustaz enggak sebut nama ya. Cuman contoh nyata gitu loh. Akhirnya perempuannya nikah dengan yang dia suka. Yang dia suka itu dipanggil. Yo kaget pisan deh. Loh, ya apa sih? Akhirnya karena sudah demikian, setelah karena belum duhul, kan enggak duhul berarti enggak ada iddah. Akhirnya apa? Dinikahkan. Setelah dinikahkan, lama enggak punya anak, ya akhirnya laki-lakinya nikah lagi. Ya. Akhirnya ya sakit hati lagi si perempuan. Kenapa? Karena dia diduakan. Tapi maklum karena nikah sekian tahun belum membuahkan hasil. Ya. Tapi ternyata nikah yang kedua pun enggak ada juga. Ya, jadi itu ya. Kadang-kadang kalau udah guru yang naruh ya, insya Allah bagus. Makanya tadi kan dikembalikan kepada gurunya, ustadzah ya tadi. Ya kan? Jadi kalau udah diatur guru, terima takdir, jadikan itu yang takdir. Kemarin kan udah bicara takdir tuh. Itu adalah sebuah keindahan, keridhaan. Harus begitu. Hah? Insya Allah. Ya enggak mungkin toh seorang perempuan, misalnya anak Banat dinikahkan dengan orang kakek-kakek, kan kesian itu. Ya, kesian. Ya, jangan Ustaz. Ya. Kalau makanya kamu itu jangan sampai lebih dari 29 atau jangan sampai lebih dari 30 nikah yang laki-laki. Karena ada namanya perekonomian namanya. Apa itu? Laki-laki akhirnya takut dia nikah. Nanti bilangnya apa? Oh, aku ngasih makan apa? Saya ngasih nafkah apa? Saya ngasih ini apa? Itu gitu dia. Kalau sudah 29, 30. Tapi kalau masih 20, 25 itu kendel-kendelnya, nekat tok wis. Weng. Enggak tahu itu nanti kalau jatuh itu sakit. Kena tilang itu enggak enak. Ya pokoknya ngeget aja. Iya. Tapi kalau udah 30 ke atas, wah itu kalau supir bis itu sudah senior. Ya. Jadi udah kalem. Enggak ada dia ugal-ugalan itu.
kalem. Makanya mikir dia, loh aku nek ngambil anak orang ngasih makan apa? Terus ya apa? Nek ndak konaa. Karena ada, ini juga cerita Masya Allah. Ya. Dia itu nggak pakai tamkin tapi minta terus. Ya, istrinya tidak tamkin, tidak memberikan lampu hijau, tapi minta terus, ayo mas, lo iki Sopi ndak overload mas, ayo. Ya, cerita orangnya ke Ustaz. Masa Ustaz? Iya sabaran sik ae wis. Sabaran sik ae. Ya, jadi belum dikasih tamkin udah minta Sopi, jam, tas, baju, padahal jamnya banyak, bajunya banyak, tasnya banyak, tapi minta nggak tahu ini, makanya perlu ngaji. Suami itu juga harus ngaji, makanya usaha nyari anak pondok biar supaya nggak dapat dablek banget itu loh. Yang laki-laki juga mondok harus betul-betul ngaji, makanya Ustadz itu kan sering perhatian kepada yang udah bahasanya lulus SMK, tapi yang diperhatikan nggak ngerti maksudnya ya biarin aja. Ya, dibuka pelajaran bab nikah, ya aras-arasan ngajinya, enggak bener-bener ya biarin aja sudah. Yang penting saya itu sudah mau memikirkan. Karena yang paling berat nanti di situ adalah ya orang yang berilmu itu masih bisa mengalami perceraian, apalagi yang nggak berilmu, mungkin sering terjadi perceraian tapi dia nggak tahu. Akhirnya berikutnya apa? Zina. Loh ini yang dia khawatirkan. Yang ngerti ilmu saja bisa terjadi perceraian. Apalagi yang nggak ngerti. Oh enggak, saya cuma tadi enggak tanpa sengaja. Ada perkara sengaja nggak sengaja, bercanda tidak bercanda. Jadi apa itu? Talak. Hati-hati. Mau bercanda, mau action, mau apa, terjadi itu talak. Nah ini takutnya orang awam. Ya. Jadi bitamkin, ya perempuan mendapatkan nafkah bitamkin tam. Jadi Ustadz punya teman tadi, istrinya nggak ngasih, nggak ada tamkin, ya 2 bulan, ya habis itu dicerai, ya dicerai. Akhirnya Ustadz bilang, oh udah lepas saya buat apa? Ternyata ketahuan. Makanya perempuan ini yang padahal santrinya sendiri. Jadi ibunya itu ibunya Gusnya ini nyarikan jodoh untuk putranya dari muridnya sendiri. Cantik memang, tapi ternyata si murid goblok. Si murid ini goblok. Apa itu gobloknya? Dia itu tidak mau diangkat jadi ening, nggak mau anaknya jadi orang soleh Gus atau dari kalangan ahli ilmu, nggak mau dia. Malah ternyata bersikeras tetap sama pacarnya. Nah ini pacar ini, hati-hati. Ya. Makanya jangan pacaran. Pacaran itu nggak ada benernya, udah dari dasarnya haram. Jadi nggak ada benernya. Ya. Apalagi kalian ya mudah-mudahan beserta omongan saya ini Allah turunkan hidayah juga ya. Jangan sampai pacaran. Karena sekarang ini zaman luar biasa Ustadz. Ya, perempuan kadang-kadang ada yang sudah nggak punya malu, dia bercerita temannya, oh saya sudah digagahi. Nah ini dia, nggak punya malu dia cerita saya sudah hubungan badan sama pacar saya. Lah nanti ada masalah putus pacar, expired kamu akhirnya. Sudah second. Yang kesian kan calon suami sah berikutnya dapat second. Ya second berapa persen ini? Ya Allah, enggak mikir. Laki-laki juga gitu. Makanya jangan sampai kalian pacaran. Karena apa? Karena kalau udah berdua, yang ketiga itu setan. Hati-hati. Oh yang ketiga itu setan. Oh enggak dek, nanti saya tanggung jawab. Kapan udah hamil ditinggal. Naudzubillah. Hati-hati ya. Jangan sampai pacaran. Ini pesan Ustadz. Ya lebih bagus kalian. Wah udah waktunya nikah, bismillah sudah.
siapa? Samri aja berani kok. Hah? Ya, Samri apa namanya? Hah? Azhari ya. Azhari aja wani kok. Hah? Oleng mas kata dia. Azhari loh kendel. Hah? Mosok kamu ya, nggak kental belas. Iya. Ya. Seumuran berapa berarti sekarang? Azhari. Berapa tahun yang lalu dia nikah? Sekelas sama Sogi? Azhari? Hah? Iya, kamu kelas berapa sekarang? 2 SMK. 2 anak. Ya Allah, tapi tadi kadang-kadang gitu ya. Enggak tahu istrinya, orang sini juga lah. Hah? Bukan anak pondok sini juga. Nah, itu dia. Tapi itu resikonya kalau ilmunya enggak bener akhirnya. Ya. Akhirnya enggak kerudungan. Itu sayang. Makanya Ustadz sayang tadi. Ya mudah-mudahan ya mereka kembali kepada ajaran gurunya ya. Pakai kerudung, pakai ini. Ya, bukan niat Ustadz ghibah, tapi tadi ya. Apa namanya? Ilmu agama itu penting. Biar ngerti mana. Ada lagi Ustadz. Ya Allah, Ustadz udah berapa kali bilangin itu. Itu saudara kamu ya? Saya bilang. Iya Pak Ustadz. Bilangi Pak. Dengan baiknya dia. Ya. Dengan baiknya dia, ayo Pak Ustadz silahkan. Dia sambil nyusui anaknya. Ya Allah, ya apa sih? Terlalu baik lah anaknya. Astagfirullah. Ya jangan juga kamu, no Ustadz, nyengkir pakai kerudung. Padahal enggak ada Ustadz, terus kayak orang yang sepuh-sepuh itu lagi ngeliper, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Astagfirullah. Jangan juga gitu. Maksudnya apa? As-sidqu ma'allah. Ya, jujur kepada Allah itu ada siapa, enggak ada siapa. Saya perempuan tetap aurat. Ya, jadi gitu nak ya. Ya, usaha nih yang punya ibu. Ya, tolong dibilangin. Mak, tolong mak tutup aurat, mak. Gitu. Pelan-pelan. Mak haram mak sampai mak. Waduh mak neraka mak. Wah. Geger lah geger langsung. Ya, dibilangin, mak tolong mak tutup aurat mak. Ojeng lah cong, siapa sendok cong, engkau laju katanya. Nah ini repot lagi jawabannya kalau kayak gitu. Allah. Ya, jadi suami wajib memberikan nafkah kapan? Kalau istri sudah memberikan tamkinit tam, sempurna, ya. Makanya tadi bahasanya Ustadz Nasihin, ya rahimahullah, apa tadi? Ngereng petada, kalau Jawa monggo dioreti. Suaminya yang tadinya gugup itu, ya kalau misalnya megang tuh gini-gini, enggak gugup sudah, jadi gagah perkasa akhirnya. Ya mudah-mudahan ya yang mau nikah dapat jodoh yang bagus ya. Yang laki-laki mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah. Yang perempuan mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh menjadi imam yang soleh. Amin Allahumma amin. Bihasbit. Berapa Ustadz nafkah yang diberikan laki-laki kepada istrinya? Bihasbil qadril laik, dengan kadar atau menurut kadar yang sesuai, bihi dengan kondisi suami, bukan dengan kondisi istri. Kalau kamu nikah dengan anak konglomerat, repot kamu. Kamu anak tukang sepatu masalah, kamu anak tukang beca seumpamanya, kamu anak tukang kuli, nikah sama anak bos beras. Nggak kelenger kamu. Tapi lihat Islam. Apa katanya? Bihasbil qadril laik bihi, menurut kadar yang sesuai
dengan kondisi suami. Lah suami, kamu nikah sama siapa? Ya, oh saya suami saya miskin misalnya. Ya sudah, berapa miskin? Gitu. Oh agak kaya atau menengah ke atas. Berapa? Menengah ke atas. Seperti itu. Ya. Wa syu'b bihasbit qadri al-laik bihi wa hiya ya, wa hiya ya. Dan dia adalah apa? Muqaddarah, dikira-kira. Apa ini wahia ini? Nafkah. Wahia dan nafkah itu muqaddaratun, dikira-kira, fil qillah, baik dikit, wal kathro atau banyak. Jadi dikira-kira nih, oh suami saya kere, masalan. Ya sudah, misalnya 1 mut. Oh suami saya kaya, 2 mut sehari. Bukan sebulan. Oh kalau sebulan 1 mut. Hah? Kering enggak, Pak? Ya. Apa katanya tadi? Ya, muqaddaratun fil qillah wal kathrah. Bi'tibari, melihat, i'sarihi, sulitnya suami, wa isarihi, mampunya suami, atau miskin atau kaya, gitulah bahasanya. I'sar itu dalam keadaan sulit, isar itu suami dalam keadaan mudah. Ya, bi'tibar. Jadi istri itu melihat, ya, atau syariat itu melihat bi'tibar i'sar, bi'tibar isariz zauj. Jadi yang dilihat suami itu kondisinya gimana, isarnya gimana, seperti itu. Wa tawassutuhu, dan tengah-tengah, miskin, tengah-tengah, sederhana, terus kaya. Ya beda Ustaz. Ya kan kalau orang kaya kan langsung barbecue, bawa apa, bakar-bakar daging, ya cumi-cumi, ya. Kalau sederhana gimana? Misalnya lele, miskin, ya udah bekicot yang di sawah itu, apa namanya? Kool, iya. Yang penting bukan bekicot yang ada di pohon pisang, haram itu. Ya, seumpama, ya kool juga enak, ya kool itu enak. Yang ada di sawah halal, tapi kalau bekicot yang di panah, yang ada di tanah ini haram, tidak boleh. Tapi kalau kool kayak bekicot tapi khususnya ada di sawah, di air, ya berarti itu halal. Ya. Jadi istri mendapatkan nafkah, ini harus penting ya. Jangan sampai kamu, Mas aku pulsanya ndak ono Mas. Mas aku apa jenenge baju sudah dibelikan misalnya, ya baju sudah dibelikan. Musim apa sekarang? Panas. Ya baju sesuai musim panas, nggak terlalu tebel. Oh musim dingin berarti tebel, atau tambah kayak kaos kaki, kemudian tutup kuping, ya kayak di tempat-tempat yang dingin itu kan perlu tutup kuping. Misalnya seperti itu. Bukan berarti setiap bulan beli baju, enggak. Iya. Berapa setel cukupnya? Setengah tahun. Oh misalnya 10 setel, ya sudah 10 setel. Pakaian biasa apa semuanya. Pakaian undangan ada. Kayak gitu. Dan itu juga ngelihat suaminya lagi mampu apa enggak. Tuh. Udah kayak gitu apa? Masalah nafkah tadi. Ya. Itu bisa talebnya. Nggak bisa ya? Berarti lagi video biasa. Ya. Soalnya kan internetnya nggak bisa. Pakai data itu, enggak juga. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya apa? Bitamkin. Ya, jadi kadarnya itu mengikuti kondisi suami. Terus wa tawassutihi wala taskut, dan tidak gugur nafaqatuha, nafkah istri. Wala taskut, dan tidak gugur nafaqatuha, nafkah istri, bimudhiyi zaman, dengan berlalunya waktu.
bila infakin tanpa dinafakohi, bal akan tetapi tasiru nafkah itu menjadi dainan hutang ala rajuli bagi laki-laki, bagi suami. Kenapa? Li'anna nafaqata zaujati, karena nafkahnya istri, muawadhatun adalah imbalan, fi muqabalati tamkini, di dalam balasan tamkin, ya, di dalam balasan tamkin. Bi khilafi nafaqatil gharib, berbeda dengan nafkah kerabat. Fa inna, sesungguhnya nafkah kerabat, taskutu gugur, bidzalika dengan berlalunya waktu. Li'anaha, karena nafkahnya kerabat, muawanatun adalah bantuan. Wajibu dan wajib ala rajuli bagi suami, aidon juga ta'limu zaujatihi, mengajarkan istrinya. Jadi istrinya kalau kamu santri thalabatul ilm, istrinya diajarin, ya, ta'limu zaujatihi. Ma tahtaju ilai, apa-apa yang diperlukan kepadanya, min furudil ibadah, dari fardu-fardunya ibadah, fardu sholat, fardu puasa, fardu zakat, ya, fardu menjaga kesucian, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya, min toharatin, dari bersuci, wa sholatin, dari sholat, wa zakatin, dari zakat, wa saumin, dari puasa, wa haji, dan dari ibadah haji, wa ma yata'allaqu bil haidi, dan yang berkaitan dengan haid, walaisa lahu, tidak boleh bagi suami, darbaha, memukul istri, ala tarki sholah, sebab meninggalkan sholat, wa nahwiha, dan semacamnya, min hukukillahi, dari hak-hak Allah. Khilafan, berbeda pendapat dengan Imam Ibnul Barizi. Ya, jadi katanya Imam Ibnu Barizi, kalau istri tidak sholat boleh dipukul, tapi pukulnya juga pukulan ghairu mubarrih, bukan nempeleng, ya, bukan nempeleng. Tapi misalnya kayak kita pakai rotan itu di sininya masalah, cek gitu, ya, bukan nempeleng, nggak boleh nempeleng. Ya, apa katanya? Khilafan libnil Barizi, baliyak tasir, akan tetapi berkecukupan, alal amri, memerintahkannya, bi khilafi huquqi nafsih, berbeda dengan hak dirinya. Tadi kalau hak kepada Allah, suami nggak boleh apa? Nggak boleh mukul, istri nggak sholat, istri nggak bayar nggak puasa, nggak boleh. Bi khilafi huquqi nafsih, berbeda dengan hak dirinya. Wahia syianatu nafsiha, menjaga dirinya, min antuto, ya, katanya apa? Perempuan syianatu nafsiha, menjaga dirinya. Dari apa perempuan itu menjaga dirinya? Min antuto farasuhu ghairahu, naudzubillah, daripada tuto farsuhu, ya, ranjangnya dikotori oleh orang lain, ghairahu. Tuto farsuhu ghairahu, ranjangnya suami dikotori oleh orang lain. Maksudnya apa? Laki-lakinya, suaminya alaqah, pas istrinya naudzubillah alaqeh. Naudzubillah. Maksudnya apa, Ustaz? Suaminya kerja, ternyata, ya, istrinya punya pacar, selingkuh katanya. Naudzubillah. Ya. Dulu saya pernah cerita itu. Makanya kalau kita berteman, ya boleh ngobrol apa semuanya, tapi nggak usah akrab temen itu sama istri kita. Ya sekedarnya aja nyapa, bukan sampai bercanda, ya makan-makan bareng, kemudian ikut piknik bareng. Ini menjadi salah satu penyebab suka. Naudzubillah. Ya, akhirnya bisa terjadi perzinahan. Ya, banyak itu. Kadang
dari teman suaminya. Kadang memang istrinya yang kurang ajar. Kayak misalnya dia hidup di dunia media sosial, baik itu Instagram, baik itu Facebook, baik itu TikTok, baik itu snack apa itu lagi, baik itu apa namanya yang kayak SMS itu loh, apa namanya? Berteman itu, pertemanan. WeChat apa? MiChat apa? Ya, kayak gitu. Nah, itu kan naudzubillah. Jadi perempuan jangan kalau sudah punya suami yang dibawa itu harus pakai pikiran. Walaupun perempuan ini umumnya ya, umumnya perempuan itu apa Ustaz? Pakainya perasaan. Perasaan. Bukan pikiran dia. Beda sama laki-laki. Kalau laki pikiran baru perasaan. Dipikir dulu baru dirasa. Kalau perempuan enggak, dirasa dulu. Kalau udah nyesel baru dipikir. Ya, itu dia, hati-hati. Mana tadi? Jadi jangan sampai ya. Jadi perempuan menjaga ya dirinya dengan tidak boleh mendatangkan laki-laki lain. Wal ihtijab, dan berhijab, menutup badannya, menutup auratnya, an ru'yati ajnabiyyin, dari pandangan orang yang bukan mahram. An ru'yati ajnabiyyin, dari pandangan yang bukan mahram. Li syai'in, untuk sesuatu yang terlihat, min badaniha, dari badannya, mimma, dari apa-apa, yahramu nadharuhu, haram dilihat, leher. Kemudian apalagi rambutnya, apalagi dadanya, apalagi pahanya. Jadi pakai, makanya kan aturan ya, memang udah menjadi aturan di Pondok Pesantren Al Haramain, perempuan kalau mau keluar dari gerbang hitam ya, kerudungnya harus rapi. Ya, harus dikancing pakai jarum ataupun apa namanya, bros. Ya, harus rapi, nggak boleh kelihatan bajunya. Ya, apa namanya, kerah bajunya itu nggak boleh kelihatan. Itu aturan sudah. Aturannya ini sesuai dengan syariat. Dan ini bagus, membiasakan diri sesuai dengan syariat. Ya. Kalau enggak mampu cadaran, ya enggak apa-apa, wajah tok terlihat. Yang bisa cadaran luar biasa hebat, gitu. Enggak mampu cadaran ya sudah, biasa sudah. Ya, kayak gini cukup kelihatan ininya aja. Kalau enggak mampu cadaran, kalau bisa cadaran istiqomah, alhamdulillah. Oh, Ustaz saya pakai masker aja, ya silakan. Ya, kan yang penting tertutup kan gitu. Ya, jadi yang bisa cadaran alhamdulillah, yang nggak bisa tetap pakai hijab. 6. Ya. Wal ihtijab an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha mimma yarmu nadhar. Wa taraka, dan perempuan meninggalkan, wa taraka mutalabataha lahu, wa taraka mutalabataha lahu, ya. Wa taraka ini berarti bagi suami sekarang. Ya. Dari haknya istri yang perlu diterima katanya apa? Taraka mutalabataha, meninggalkan, menuntut istri, lahu untuk suami, bima, dengan apa-apa, fauqol hajah, di atas kemampuan. Ya, di atas keperluan. Wa tu'afifha, dan menjaga istri, antanawulil haram, dari konsumsi makanan haram. Ayo dek silahkan kita mayoran. Dari mana uangnya mas? Alhamdulillah barusan saya ngebegal. Iki haram Ustaz. Oh, ayo dek kita mayoran. Oh, dapat fulus ta mas? Iya alhamdulillah togelku menang le. Naudzubillah. Jangan nak, jangan ya. Jangan main judi, jangan ngerampok.
Udah nggak apa-apa, sedikit demi sedikit insya Allah berkah. Apa itu? Mungkin jadi kuli pasir, jadi kuli di pasar, jadi kuli di toko, enggak masalah. Yang penting berkahnya. Daripada banyak ternyata enggak berkah. Kalau banyak berkah, alhamdulillah. Kalau enggak gimana coba? Ya, kalau enggak gimana? 6. Apa itu? Fayajuzu, maka boleh bagi suami darbaha, memukul istri, bitarkitil kal hukuk, sebab meninggalkan hak-hak tersebut. Seperti apa itu? Tidak berhijab. Seperti apa itu? Tidak menjaga dirinya dari disentuh laki-laki lain. Ya, itu dia. Wajib dan wajib juga an yu'allimaha, suami mengajarkan istri, ujuba ta'ah, wajibnya taat az-zauji kepada suami, fi ma laisa bi ma'siyah, pada apa-apa yang bukan maksiat. Jadi suaminya kalau nyuruh, ya, Dek, ayo kamu sehat, kamu tidak haid. Nah, kalau nggak mau boleh dipukul dengan catatan pukulnya tidak boleh di wajah dan tidak boleh mubarrih. Ya. Terus apa lagi? Tidak, kalau suaminya bilang, Dek nggak usah pakai kerudung. Nah, ini berarti tidak mengandung ketaatan, maka istri tidak perlu taat. Karena apa? Perempuan wajib berhijab. Ya. An yu'allimaha wujuba ta'ati zauj fi ma laysa bi ma'siyah wa yu'allimha hurmatal kadhibi wa yu'allimha, dan suami mengajarkan istri hurmatal kadhibi, haramnya dusta, ala wujudil haid, atas adanya haid, atau inqita'ihi, atau terputusnya haid, ila ghairi dzalik min umur din, dari urusan agama. Contoh, suami bilang, ayo Dek, Mas sudah perlu, sumpama, atau istrinya, mohon maaf Mas lagi haid. Kapan ditanya? Lagi haid. Padahal enggak haid. Karena ada kadang-kadang perempuan itu nakal, beling dia. Ya, gara-gara misalnya enggak cocok, ya, keinginannya enggak dituruti. Itu beling perempuan. Ya, dosa dia. Makanya katanya Ustaz Nasihin rahimahullah, kalau suami itu perlu kalender head. Ya, jadi suami itu perlu kalender head. Dia punya kalendernya. Atau dia periksa istri dengan kapas. Ya, ambil kapas, bilang sama istri, ayo masukkan sekarang. Kalau dilihat ternyata keruh, kotor, berarti ada headnya. Udah nggak boleh kamu datengin. Tapi kalau nggak ada bersih, berarti dia bohong, dosa dia, dan kamu nggak apa-apa mendatanginya. Ya, ini penting ya. Wa yu'allimha hurmatal kadzib ala wujud. Wa yajibu 'alal aba, wajib bagi ayah, wajib bagi bapak, nafaqatul aulad, memberi nafkah anak, idza a'saru, apabila anak-anak dalam keadaan sulit atau tidak memiliki biaya, wa ajazu, dan anak tidak mampu anil kasbi, daripada berusaha, lisigharin, karena kecil, au zimana, atau dia itu tidak memiliki kekuatan, ya, au jununin, atau gila, au maradin, atau sakit. Dan ulama sebagian nambah ya, atau dia menuntut ilmu kayak sekarang kalian ini kan secara syariat yang udah balik nggak wajib dinafkahi, nggak wajib. Tapi karena kalian mondok, nah itu ada ulama yang menambah. Ya, kalau dia mondok ngaji ilmu agama,
maka tetap menjadi kewajiban orang tua. Jadi kalau kalian sudah balik, udah nggak ada wajibnya orang tua itu. Ya, suruh sendiri. Wahadi nafkah, dan nafkah ini, nafkah untuk anak, la tuqaddar fi kathrotiha, tidak ada ketentuan banyaknya, wakilatiha dan dikitnya, nggak ada ketentuan. Beda sama istri. Bal hiya biqadril kifayah, akan tetapi nafkah untuk anak biqadril kifayah dengan kadar kecukupan. Wa takhtalif, dan berbeda nafkah anak bikibarin, baik dia besar, ya bikibaril aulad, baik anaknya itu besar, wasigharihim, atau anaknya kecil, wazihadatihim, ya, atau dia itu tidak suka makan, waragbatihim, atau dia suka makan, ya, wajibu dan wajib alaihim, atas apa itu? Wajibu dan wajib alaihim, wajibu dan wajib bagi bapak alaihim atas anaknya, ta'limuhum, mengajarkan mereka, ya, al-adaba, adab, akhlak, etika, fi sigharihim, di dalam masa kecil mereka. Yang paling pertama wajib kita ajarkan kepada anak kita apa itu? Bahwa kita ini memiliki Tuhan yang kita sebut Allah. Kita ajarkan juga kepada nabinya. Ya, kita ajarkan kepada anak kita nabi-nabi kita. Ya, yang paling penting adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wajib juga katanya, wajib alaihim, wajib bagi ayah alaihim atas anak-anak, ta'limuhum atau ta'limahum, mengajarkan mereka al-adaba, adab, fi sigharihim, di masa kecil mereka, wa thaharah, dan mengajarkan bersuci, wa shalah, dan mengajarkan salat, wa amarahum bidzalika, dan bapak memerintahkan anak hal tersebut. Bapak memerintahkan anak salat, bapak memerintahkan anak berwudu, bersuci. Ya, ba'da tamyizi, setelah tamyiz, ya, biasanya tamyiz itu umur 7 tahun. Ma'atamami sab'i sinin, beserta sempurnanya 7 tahun. Wadar buhum, dan memukul anak ala tarki dzalika, sebab meninggalkan sholat, sebab meninggalkan bersuci. Ya, fi asyri sinin, pada umur 10, wa tahdhiruhum, dan ya, memberikan mereka perhatian atau memberikan mereka mewanti-wanti mereka, memberikan mereka peringatan, minal kadhibi, dari tidak boleh berbohong, wal fujur, melakukan kedzaliman, wal fus, kekejian, wasariqah, dan tidak boleh nyuri. Ya, jangan ya, nggak boleh nyuri ya di antara kalian. Khususnya udah mau pulang-pulangan, jangan ngerugikan orang lain. Ingat, kalau ndak punya sudah minta sama Allah, jangan sampai nyuri punya temannya, kasihan. Bapaknya ngirim untuk dia, bukan untuk kalian. Ya, biasakan jangan jadi pencuri. Insya Allah rezekinya ada. Walaupun kamu bilang, "Wah, Ustaz, ini udah bagian saya masalah, kamu nyuri." Ya berarti bagian kamu untuk dapat dosa, bagian kamu untuk dapat neraka berarti. Kan gitu bahasanya. Ya. Wal fujur wal fusud wa ghair dzalik minal manhiyat, dari larangan-larangan. Wa minal hukuk, dari haknya orang tua kepada anak, tahsinu ismihim, memperbagus nama anak. Siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa nama anaknya? Ahmad. Bagus. Siapa nama anaknya Anda? Jahannam. Kok nama pakai anak Jahannam itu gimana ceritanya? Oh iya Pak Ustadz, ini dari Al-Quran Pak Ustadz. Loh iya tak? Iya, saya buka Al-Quran itu langsung. Oh ini nafi Jahannam. Oh Jahannam kayak apik Ustadz. Ya Allah, tidak boleh. Jadi hak seorang tua kepada anak, tahsinu ismihim, memperbagus namanya. Ibtidaan, baik dari awal, wa taghirun, atau ngerubah nama anaknya. Ya, misalnya nama anaknya itu ya Trimbil masalah, ya diganti jadi yang bagus ya. Faqaulun nazim, maka ucapan nazim, anfik, berinfaklah, wa alimhum, dan ajarkan mereka, badalun adalah badal min qaulihi wahfat,
Jadi badal dari ihfad, bayanu li makna, wahfad bayan li makna al-hukuk. Itu dia. Wa qaulu fadzaka muhattamu, itu muhattam ai fa inna hifdzal huquqi, menjaga hak-hak tersebut apa? Wajibun, hukumnya wajib. Fa ismul isyarah fadzaka ya rajiun, kembali kemana? Limafhumi ihfad, kepada pemahaman ihfad, la li lafzihi, bukan kembali kepada lafadznya. Kenapa? Li annal fi'la, karena pekerjaan, la yarji'u, tidak kembali, ilai, kepadanya, ad-dhamiru, dhamir. Ismul isyarah, sedangkan isim isyarah, dan tidak kembali juga kepada isim isyarah. Wa yajibu, dan boleh, ayyakuna rojian, dhamir itu apa namanya? Dan boleh isyarah itu kembali rojian limafhumin, ya. Wa yajuju, dan boleh roji ayyakuna, kembali rojian, ya, kembali kepada mafhumnya, tidak harus kepada lafat. Wa anfik wa allimhum, kalimat anfik dan kalimat allimhum. Wa takdir, takdirnya adalah fal infaq wa ta'limu wajiban, infak dan pengajaran anak istri itu adalah wajib. Awit takdir, atau dengan pengira-kiraan, fadzalikal madzkur minal infaqi wat ta'limi wajibun, atau dengan takdir pengira-kiraan fadzalikal madzkur, yang telah disebutkan, minal infaqi, daripada infak, wat ta'limi, dan pengajaran, wajibun, hukumnya wajib. Qala an-nadhimu wahbub li ahli dini wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma qad 'allamtani falakinni bihi idza nasitu waruddahu alayya inda hajati ilai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri unta wa dzakar. Rabbi waufiqna wa waufiqhum lima tartadi qawlan